Halo, nama aku Vi dan selamat datang di video pertama aku yang membahas soal rekomendasi buku-buku keren yang menurut aku wajib ada di rak buku kamu. Because it's honestly my very first time me making a video like this in front of the camera. I am quite nervous, but okay, let's just do this. Oh ya, sebelumnya aku minta tolong sama teman-teman untuk ngasih like dan juga komen dan juga membantu mensubscribe channel ini. Thank you. Yang pertama ada Melihat Api Bekerja. Ini adalah kumpulan puisi, salah satu kumpulan puisi favoritku dari penulis favoritku juga, namanya Aan Mansur. Nah, ini tuh masterpiece banget sih menurutku. Buat kamu yang suka baca puisi, ini wajib banget kamu baca at least sekali seumur hidup. Kalau dibandingin sama puisi-puisi dulu, misalnya puisi-puisinya Chairil Anwar dan lain-lain, itu tuh Aan punya diksi dan gaya penulisan yang khas, jadi kayak kontemporer gitu. Jadi ketika kamu baca puisi-puisinya Aan di dalam buku ini, aku tuh ngerasa bahwa aku diseret dalam dongeng-dongengnya Aan gitu. Jadi ketika kamu baca puisi ini, itu rasanya kamu baca puisi tapi bernafaskan dongeng gitu. Menurut aku bintang 5 sih buat buku ini. Yang kedua, ini nih. Oh my god, I love this book so much. Ini adalah kumpulan puisi, judulnya Perjamuan Kongguan, karyanya Djoko Pinurbo atau yang biasa disebut Jokpin. Ini buku yang menurut aku sangat-sangat menyenangkan sih. Jadi tuh puisinya jenaka. Kalau kamu baca puisi-puisinya Jokpin, kalau kamu udah pernah baca, jadi beliau tuh punya gaya penulisan yang khas, sederhana, tapi tetap ngena gitu. Beliau selalu pakai bahasa, pakai diksi yang gak neko-neko, sedekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi ini menurutku keren abis sih, tepat sasaran dan jujur aku jatuh cinta sama buku ini. Nah, yang ketiga ada Menghardik Gerimis, karya Eyang Sapardi Djoko Damono. Well, it's not my book, it's my friend's book. Ini buku temanku yang aku pinjam dan wow, ini menurutku bagus banget sih. Menurutku secara personal buku ini tuh cantik dalam hal luarnya dan dalamnya juga. Isinya kumpulan cermin atau cerita mini, jadi semacam kumpulan prosa yang sederhana, tapi pas kamu baca tuh kamu kayak ngerasa kamu di bawah sama Eyang Sapardi. Ya, dunia kecil yang indah, sederhana, tapi tetap aja rasanya tuh syarat makna. Jadi menurutku buku ini pandai banget menyentuh aku secara lemah lembut. Yang keempat ada bukunya Aan Mansur lagi. Bukunya kecil, judulnya Mengapa Luka Tidak Memaafkan Pisau. Yang ini menurutku juga masterpiece banget sih. Kemarin baru dapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kategori kumpulan puisi. Sebenarnya kelihatan sih bahwa beliau itu penyair yang macam punya daya magis gitu. Isinya semacam dongeng tapi puisi, bisa nyindir kamu, kadang bisa meluk kamu, kadang bisa nampar kamu keras-keras. Tapi yang jelas buku ini patut ada di rak buku kamu walaupun kecil, dan di dalamnya itu ada ilustrasi-ilustrasi yang menurut aku juga keren sekali sih. Yang kelima ada bukunya Adi Lestari, yaitu Aroma Karsa. It's a thick book. Ini bukunya gede dan tebal, dan isinya menurut aku nggak mengecewakan sih. Ketika kamu sering baca bukunya Di, kayak yang Supernova atau Recto Verso atau yang lain-lainnya, Di itu salah satu penulis yang sangat detail dan sangat-sangat mengutamakan riset gitu. Buku ini bercerita soal seorang tokoh namanya Jatiwesi, seorang laki-laki bernama Jatiwesi, dan buku ini mengangkat tema soal indera penciuman, dimana itu jarang banget dibahas sama penulis-penulis lain gitu. Jadi kalau di-summary-in, dirangkum, buku ini tuh berisi soal sains, mitos, tapi dibalut dalam fiksi gitu. Jadi ketiga-tiganya ada di dalam buku ini. Kalau kamu penggemarnya Di, buku ini wajib banget kamu baca. Yang keenam ada kumpulan puisi lagi, karya Eyang Sapardi Djoko Damono. Nah, menurut aku ini juga salah satu buku puisi yang wajib ada di rak buku kamu kalau kamu suka puisi. Isinya hangat sekali, isinya lembut, dan aku baca buku ini tuh aku ngerasa aku ada di dunia lain. Di dunia yang kecil, punya aku sendiri, indah dan sederhana. Ketujuh ada
Tuhan Ada di Hatimu, karya Habib Hussein Ja'far Al-Haddad. Ini buku non-fiksi. Menurut aku isinya sangat-sangat relevan sih. Isinya itu tentang toleransi, ngajarin soal perdamaian, dan poin plus dari buku ini adalah aku ngerasa pas aku baca aku nggak merasa diguruin sama sekali gitu oleh buku ini. Jadi ada salah satu bab yang menerangkan soal musik itu haram atau halal, dan di situ tuh kita nggak langsung dihakimi gitu oleh dalil-dalil dan semacamnya, tapi kita semacam dikasih tahu dengan cara baik-baik, yang enak, tapi tetap nggak mengerdilkan perasaan kita dan apa yang kita rasain soal segala sesuatu gitu. Aku bisa bilang bahwa buku ini merupakan buku non-fiksi yang ramah. Yang ke-8, ada bukunya Eka Kurniawan, judulnya Perempuan Patah Hati yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi. Menurut aku buku ini khas Eka banget sih. Isinya apa adanya, berani, dan ngena tentu saja. Jadi ada 15 cerpen di dalamnya dengan tema yang beda-beda. Bagi kamu yang suka baca cerpen, menurutku ini cukup wajib kamu baca sih. Soalnya bukan hanya karena penulisnya Eka, tapi secara personal pengalaman aku baca ini, jadi ketika baca setiap selesai satu cerpen tuh, aku kadang ketawa, nyengir, kadang cuma bilang oh alah atau oh, dan itu merupakan pengalaman baca yang seru gitu. Seru ketika kita baca cerpen. Yang ke-9, ada buku non-fiksi, judulnya A Simple Life, karya Desi Anwar. Aku jarang baca buku non-fiksi, tapi buku ini menurutku bagus karena isinya itu perpaduan antara perspektif penulis, opininya, pengalamannya, tapi nggak lupa bahwa buku non-fiksi itu biasanya syarat akan isi dan pesan. Ditambah lagi di dalam buku ini tuh ada kumpulan foto-foto gitu yang diambil oleh penulisnya langsung dari penjuru dunia ketika dia traveling. Jadi serasa kita diajak jalan-jalan gitu sambil ngedengerin dia beropini, cerita soal pengalamannya sama perspektifnya dia. Jadi ada kutipan gitu, salah satu kutipan yang aku suka dari buku ini, yaitu our true self is not an immutable or mysterious thing, but something that we could discover, shape, and recreate. For the key to our true self lies in our attitude to things, and our attitude is something we can be master of. Itu ngena banget sih buatku. Nah yang terakhir, ada bukunya Lala Bohang, judulnya The Invisible Question. Ini bukunya. Jadi aku nggak punya buku fisiknya, karena, sedih gak punya buku fisiknya, karena aku baca di Ipusnas. By the way, di Ipusnas tuh kita bisa baca buku-buku yang ada di sana secara gratis dan legal. Jadi sistemnya itu kita pinjem dan kita antri gitu. Jadi sebenarnya bukunya itu sesuai sama judulnya, Invisible Question. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang invisible, nggak kelihatan. Isinya mostly soal perasaan penulis dan pertanyaan-pertanyaan yang menurutku tuh pernah terlintas di otak kita, tapi kadang kita lupa kita pernah punya pertanyaan kayak gitu. Relatable sih menurutku. Dan aku nggak bisa bilang itu kumpulan puisi atau kumpulan prosa, bukan juga soalnya, tapi semacam gabungan gitu. Oke, itu dia beberapa rekomendasi buku-buku keren yang menurut aku wajib ada di rak buku kamu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan. Bye-bye!